kita mulai ya. Oke, hari ini kita akan bicara budgeting atau penganggaran. Dan budgeting atau penganggaran ini adalah hal penting di rumah sakit, terutama terkait dengan strategi atau renstra rumah sakit. Nanti Anda akan belajar renstra, nanti dari renstra itu harus diterjemahkan dalam satuan biayanya gitu ya. Nah, satuan biaya terjemahkan dari strategi tadi, ini yang kita sebut dengan penganggaran atau budgeting. Apa bedanya sama yang kemarin gitu? Capital budgeting kemarin kita belajar itu penganggaran modal, artinya rumah sakit gitu ya perlu melakukan investasi dan gimana caranya berinvestasi itu terkait dengan capital budgeting gitu ya. Gimana menganggarkan modal untuk proyek gitu ya. Nah, kalau ini sekarang bagaimana menganggarkan gitu ya untuk pelaksanaan operasional rumah sakit sehari-hari, terutama dalam mencapai tujuan atau strateginya rumah sakit ya. Capital budgeting gimana Pak, ada nggak dalam penganggaran? Ya, kadang-kadang ketika menyusun renstra gitu kan kita ada target untuk membeli alat gitu ya, ada target untuk mendirikan poli baru. Nah, ketika target untuk mendirikan poli baru, nah poli baru tadi itu harus dianalisis secara tersendiri yang lewat capital budgeting gitu ya. Tapi ketika capital budgeting kan menganggarin modalnya. Nah, ketika dalam menganggarkan modal untuk capital budgeting hitungan sendirinya, tapi anggarannya gitu ya, anggaran untuk proyek tadi disediakan dalam proses penganggaran sekarang yang kita belajar ini, proses penganggaran operasional ini, gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat apa sih definisinya anggaran gitu ya. Anda bisa lihat, ini per definisinya menurut Livingstone tahun 1993, anggaran merupakan rencana formal yang bersifat komprehensif, diekspresikan dalam istilah kuantitatif, menggambarkan operasi suatu organisasi yang diharapkan terjadi pada satu periode waktu di masa yang akan datang, gitu ya. Di periode waktu di masa yang akan datang. Terus the next-nya saya ambil dua aja contohnya di sini. Yang kedua, penganggaran adalah proses mengubah atau dollarizing rencana operasi ke dalam istilah moneter atau keuangan. Jadi proses mengubah atau dollarizing ini mendolarkan gitu ya atau merupiahkan rencana operasi ke dalam istilah keuangan gitu ya. Ini menurut Nowicki. Yang lainnya Anda bisa lihat nanti per definisinya. Jadi kalau di sini anggaran adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi, pemasaran, produksi dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Nah, ini jadi ada beberapa gitu ya. Oke, saya jelaskan tadi dua yang mudah dipahami, Livingstone dan Nowicki. Terus the next-nya kita lihat. Ini ilustrasi sederhana anggaran gitu ya. Contohnya gini. Kalau pengantin baru gitu ya, bagi yang pengantin baru ingin pasti punya rencana gitu ya, rencana bulan madu. Nah, ini dicontohkan pengantin baru akan berencana berbulan madu ke Hawaii gitu ya. Nah, ketika mereka membuat rencana, mereka kan harus menyusun berapa biayanya gitu ya. Jadi sekarang rencana keberangkatan bulan madu tadi dirinci dalam keuangan gitu ya, dalam bentuk moneternya. Oke. Dihitung misalnya biaya tiket pesawat ke atau dari kepulauan gitu ya, karena Hawaii adalah misalnya kepulauan bentuknya. Nah, kita biaya tiketnya diperkirakan $1.500. Lalu ada biaya tiket pesawat antar pulau, gitu ya, jumlahnya $300. Terus perkiraan kamar hotel, nilainya $1.960. Lalu ada makanan, nilainya $1.400. Perjalanan tur dan kapal laut sekitar 350, sewa mobil ada $450, beli souvenir $200, film untuk kamera dan biaya lain-lain sekitar 200. Ini saya masih pakai contoh lama ya. Kalau dulu tuh masih ada kamera, kameranya ada filmnya. Kalau kamu pernah dengar atau mungkin daerahnya kamu udah nggak merasakan lagi ada kamera yang isinya filmnya tuh mereknya Fuji atau Konica gitu ya. Ini masa lalu lah. Tapi perkiraan biayanya 200. Oke. Perkiraan total biaya keseluruhan untuk mereka berbulan madu ke Hawaii diperkirakan sebesar $6.360 gitu ya. Jadi mereka harus menganggarkan biaya sebesar $6.360 ini
untuk bulan madu mereka ke Hawaii. Terus kita lihat selanjutnya, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, lalu mereka menghitung lagi pendapatan atau dana yang tersedia gitu ya. Jadi di sini mereka punya tabungan, mereka rencanakan tabungannya adalah jumlahnya $9.000. Direncanakan mereka akan gunakan hanya 4.000. Jadi yang $5.000 disimpan. Terus mereka perkirakan uang hadiah pernikahan totalnya sekitar $1.500. Nah, lalu dihitung gitu ya. Dihitung antara tadi tabungan yang disisihkan 4.000 dengan pendapatan dari hadiah pernikahan 1.500, maka diperkirakan total biaya yang terkumpul adalah sebanyak $5.500 ini ya. Nah, padahal nanti kita lihat biayanya adalah $6.360. Perkiraan dana yang terkumpul 5.500. Berarti masih ada kekurangan ya. Lalu gimana caranya memenuhi kekurangan? Nah, maka bisa kita perkirakan gitu ya. Bisa kita lihat di sini masih ada dana yang tersedia gitu ya. Mungkin bisa diambil dari sini gitu ya. Jadi ada yang diambil, kita lihat sekarang. Nah, jadi sebelum kita mengambil kekurangan, kita coba dulu rincikan kira-kira dari yang pertama tadi, dari data, ini agak kayak gini. Dari data ini, masih ada nggak yang bisa dikurangi, gitu ya, anggarannya. Kita lihat. Contohnya, apa yang bisa dikurangi? Tadi pesawat sekitar 1.500. Ternyata kita cari pesawat yang misalnya carilah ya tiket pesawat yang lebih murah, gitu ya. Misalnya, tadinya kalau kita pakai Garuda lebih mahal, sekarang kita ganti pakai Lion misalnya. Toh sama-sama sampai di tempat gitu ya. Cuman mungkin beda kenyamanan. Tapi yang penting sampai gitu ya. Nah, dengan biaya lebih murah misalnya. Jadi tiket pesawat mereka coba cari yang lebih murah. Apalagi yang bisa dimurahi di sini, biaya tiket pesawat antar pulau bisa lebih murah dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya kita lihat berapa gitu ya. Sebelumnya kita lihat biaya tiket antar pulau 300, terus di sini hanya berjumlah 150. Berarti separuhnya bisa dikurangi. Terus dicek lagi hotel dan seterusnya nggak bisa. Yang bisa dimurahi apalagi? Yang bisa dikurangi makanan. Nah, makanan bisa dikurangi menjadi 1.290 dari sebelumnya berapa kita lihat. Dari sebelumnya makanan 1.400. Berarti bisa dikurangi sekitar 110 gitu ya. Oke, setelah ada pengurangan gitu ya, anggaran yang harus dikeluarkan, ternyata biaya totalnya tadinya sekitar 6.600, kita lihat di sini 6.360, maaf, hanya sekarang menjadi 6.000. Oke. Lalu anggarannya dari mana? Nah, anggarannya tadi kita lihat, kalau sebelumnya tadinya di sini kita perkirakan 5.000 untuk di tabungan gitu ya, tabungan setelah kembali dari berlibur, ini masih bisa dikurangi gitu ya. Jadi masih ada dana yang bisa digunakan dari 5.000 ini. Nah, sekarang di sini kita lihat dana yang dikurangi sekarang bisa ditambah 500 gitu ya. Jadi dana nanti tabungan saat kembali jadi bukan 5.000 jadi 4.500, sehingga tadi di sini ada penambahan 4.500 ditambah perkiraan uang pernikahan 1.500, totalnya 6.000. Akhirnya sama itu ya. Nah, sama yang harus dikeluarkan gitu ya, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini pendapatannya. Jadi nyusun anggaran tuh seperti ini, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi Anda harus merinci dulu kegiatannya, aktivitas yang akan dilakukan, biaya dari aktivitas tadi. Ini kan aktivitas naik pesawat gitu ya, terus aktivitas pergi ke pulau, aktivitas Anda akan tidur di hotel gitu ya. Terus dipikirkan dari mana anggarannya gitu ya. Dia ada aktivitas, dipikirkan dari anggarannya. Anggarannya biasanya adalah dari pendapatan gitu ya. Nah, ini contoh gimana cara sederhana menyusun anggaran gitu ya. Terus kita lihat selanjutnya, jenis anggaran gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan jenis anggaran ada operational budgeting buat operasional gitu ya, dan yang capital budgeting kemarin. Capital budgeting itu yaitu penganggaran modal, anggaran modal yang harus disiapkan ketika perusahaan akan investasi gitu ya. Nah, ini jenis anggaran, bisa lihat operasional dan capital budgeting. Nah, apa itu tujuan sistem penganggaran ya? Tujuan sistem penganggaran adalah untuk perencanaan ya. Terus sebagai fasilitas untuk komunikasi dan koordinasi.
alokasi sumber daya, pengendalian laba dan operasi, evaluasi kinerja dan dasar pemberian insentif gitu ya. Nah, ini tujuan penganggaran gitu ya. Jadi kalau mau komunikasi dengan antar bagian dan seterusnya, dasarnya adalah anggaran gitu ya. Terus gimana mengevaluasi? Nah, itu juga penting terkait dengan insentif nanti dari anggaran gitu ya. Next kita lihat apa itu fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran adalah sebagai alat analisa organisasi, mampu memprediksi kinerja, mampu untuk mengendalikan kinerja saat ini, peringatan awal untuk kejadian yang akan datang, sebagai tanda adanya kesempatan atau ancaman, gitu ya, mengurangi ketidakpastian. Nanti kita lihat ini, sebagai tanda adanya kesempatan atau ancaman, gitu ya. Nah, nanti dalam budget, penyusunan budget yang linking dengan strategik itu akan seperti apa, gitu ya, terkait dengan tujuan dan fungsi. Next, kita lanjutkan. Nah, ini biasanya budget tuh nih, ada masternya, meliputi seluruh tahapan dalam operasi perusahaan, gitu ya. Nanti ada detail budget penjualan, gitu ya. Terus akhirnya lagi nanti dibagi ke detail budget produksi, dan di sini detail budget material. Jadi ini bahan bakunya, detail produksinya, terus penjualannya. Nanti terkatup di dalam masternya. Next, kita lihat budget financial statement akan dibagi menjadi income statement, statement of cash flow, balance sheet gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar budgeting dan seterusnya juga Anda bisa kelihatan ada apa namanya pendapatan bahan mana gitu ya. Terus cash flow-nya ya, dan kita lihat nanti kalau yang lebih detail bisa menyusun dalam bentuk neracanya.